Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Filipi pasal 2 ayat 19-24, Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Tema hari ini adalah, dalam Tuhan, Panglorana Puang Yesu, kita sedih saat mendengar berita buruk tentang orang yang dikasihi. Poles yang sedang dalam penjara merasa sedih, kecewa dan tidak tenang mendengar kondisi jemaat di Filipi yang keharmonisannya terancam. Ketaatan mereka tidak dilakukan dengan sukacita dan ucapan syukur, sebaliknya saling berbantah-bantah dan tidak mau meletakkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri, apalagi kepentingan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 14-16. Pengutusan Timotius dan Epafroditus ke jemaat Filipi dilakukan Paulus dalam Tuhan ayat ke-19. Orang-orang yang dipercayai Paulus itu, Timotius dan Epafroditus, adalah orang-orang yang sehati sepikir, setia dalam pelayanan dan merupakan orang yang tidak mencari kepentingan sendiri, namun kepentingan Kristus. Ayat 20. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Seorang yang hidup dalam Tuhan adalah yang mengutamakan kepentingan Kristus. Kristus menjadi dorongan dalam tiap tindakannya. Kecintaannya pada Kristus menjadi dorongan dalam kecintaan pada tubuh Kristus. Seorang yang hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh melayaninya, tidak mencari kepentingan sendiri, kesetiaannya teruji, dan saling menolong dalam melaksanakan kepentingan Kristus. Ayat 20-22. Dia pun harus selalu percaya dalam iman, bahwa sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi dalam Tuhan. Paulus juga percaya dalam Tuhan bahwa ia dapat pergi ke jemaat Filipi, meski saat itu masih dalam penjara. Ayat 24. Itu bukan sekedar kerinduan, tetapi keyakinan dalam Tuhan. Segala hal yang ada dalam dunia ini bersumber dari Tuhan. Dia juga yang mengendalikan dan mengatur kehidupan dan makhluk ciptaannya dalam ketetapannya. Itulah mengapa kita, yang telah didamaikan dengan Allah, harus belajar terus hidup dalam Tuhan. Sebab kedamaian sejati lahir dari pengenalan dan pengetahuan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Siapapun yang menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan pada akhirnya akan melihat tangan Tuhan dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati, amin.